siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Advensiana Nono dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini STKIP Citra Bakti Ngada semester 1. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan artikel kajian literatur dengan judul Peran Permainan dalam Meningkatkan Keterampilan Motorik Halus Anak Usia Dini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam potensi peran permainan dalam meningkatkan keterampilan motorik halus anak usia dini, serta memberikan wawasan tentang bagaimana permainan ini dapat diintegrasikan kembali ke dalam kehidupan anak-anak di arus modernisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui kajian literatur. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini yang telah dilakukan adalah artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan permainan dalam meningkatkan keterampilan motorik halus anak usia dini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri artikel-artikel dari jurnal elektronik dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik kajian dengan terbitan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yaitu melalui Google Scholar. Jurnal yang dapat memperkuat hasil analisis. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi 3 tahap, yaitu organize, synthesis, dan identifier. Hasil analisis yang diperoleh adalah permainan memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia dini. Dengan memiliki permainan yang tepat, anak dapat mengembangkan keterampilan penting dalam mendukung aktivitas mereka di masa depan. Dari hasil pencarian, didapatkan 10 artikel yang dapat diikutsertakan pada tahap analisis ditinjau dari tahun publikasi artikel tentang peran permainan dalam meningkatkan keterampilan motorik halus anak usia dini dalam 5 tahun terakhir. Pada artikel pertama, Listia Sahsah Sabila tahun 2022 dengan judul artikel Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Anak Usia Dini melalui Kreativitas Bermain Plastiksin di TK Darul Faral, Jurnal Ilmiah Cahaya. Tujuan dari dibuatnya artikel ini selain untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan motorik halus anak usia dini, juga mengetahui kemampuan motorik halus anak usia dini dengan cara bermain kreativitas plastiksin di TK Darul Falah, dan sebagai penambahan pengalaman untuk dijadikan gambaran kegiatan di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini ditemukan masalah anak yang kurang dalam kreativitasnya, sehingga dalam kegiatan bermain plastiksin mencontek karya temannya. Teknik yang digunakan yaitu dengan metode penelitian tindakan kelas. Penelitian dilakukan 2 kali selama 2 hari. Hari pertama saat kegiatan anak mencontek karya yang dibuat temannya karena kreativitasnya belum terlatih dan tidak mendapatkan ide sementara. Pada penelitian kedua, anak juga mampu membuat karyanya sendiri tanpa mencontek dari temannya. Pada penelitian kedua tersebut, guru turut andil memberi ide kreatif pada anak dengan membaca dongeng sebelum membuat karya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa guru harus memiliki kreativitas yang tinggi supaya anak juga bisa mengembangkan idenya dari guru tersebut. Pada artikel 2, Novita Widyaningru dan Umi Masturoh Fitriani Wulandari tahun 2024 dengan judul artikel Upaya dalam Meningkatkan Motorik Halus Anak melalui kegiatan kolase dari bahan daun, Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Permasalahan yang ditemukan di lapangan pada penelitian ini ialah anak belum dapat konsentrasi, belum dapat menempelkan bahan kolase di permukaan kertas dengan rapi, dan anak belum dapat membentuk potongan bahan kolase sesuai bentuk gambar. Mengingat perkembangan motorik halus anak mempengaruhi rasa percaya diri anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Melalui penelitian ini mengetahui peran guru bahwa memberi aktivitas kepada anak melalui kegiatan kolase. Jenis penelitian tindakan kelas dengan jumlah subjek 15 siswa di TK Islam Al-Fatah, Sidoarjo, kelas inovatif 2. Penelitian ini dilakukan 2 siklus dengan prosedur di setiap siklus. Rancangan penelitian ini terdiri dari 4 tahap: pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis pada penelitian ini dengan analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil aktivitas guru pada siklus 1 dengan jumlah presentasi 69% dan meningkat pada siklus 2 sebesar 94%. Aktivitas siswa pada siklus 1 sebesar 56,22% dan meningkat pada siklus 2 sebesar 67,5%. Dan hasil dari capaian keterampilan motorik halus melalui kegiatan kolase pada siklus 1 dengan presentasi sebesar 74% dan meningkat pada siklus 2 sebesar 93%. Dapat disimpulkan, upaya dalam meningkatkan motorik halus anak melalui kegiatan kolase dari bahan daun dapat meningkatkan keterampilan motorik halus anak siswa di TK Al-Fatah, Sidoarjo. Pada artikel 3, Rania Putri tahun 2021 dengan judul artikel Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Anak Melalui Permainan Kolase Bahan Besak Bekas.
Studi Literatur Jurnal Golden Again. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak usia dini melalui permainan kolase bahan bekas. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu kajian pustaka dengan cara mencari, mengumpulkan, dan memilih artikel jurnal sebagai bahan pustaka yang kemudian dianalisis untuk memecahkan suatu masalah. Hasil penelitian yang dapat menunjukkan bahwa kemampuan motorik halus anak dapat meningkat melalui kegiatan kolase bahan bekas, seperti anak dapat menempel sesuai dengan pola yang ada dan anak dapat menggunakan tangan kanan dan kirinya secara bersamaan, sehingga kegiatan kolase dengan bahan bekas sangat disarankan untuk digunakan sebagai metode dalam upaya meningkatkan motorik halus anak usia dini. Pada artikel keempat, Yeni Ike Setiawati, Dede Apriani, Titi Supriyatin, dan Sri Watini tahun 2023 dengan judul artikel Implementasi Metode Atik dalam Meningkatkan Keterampilan Motorik Halus pada Kegiatan Merangkai Buket di TK Diponegoro, Singaraja, Buleleng, Bali, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Keterampilan motorik halus sangat penting bagi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti menulis, makan, dan menggunakan peralatan kecil. Selain itu, kemampuan motorik halus juga merupakan indikator dari perkembangan kognitif dan emosional seseorang. Latihan dan pengembangan yang terus-menerus dapat meningkatkan kemampuan motorik halus seseorang. Maka dari itu, dengan memahami hal di atas, maka kita perlu menstimulus atau memberikan pembelajaran bagi anak melalui bermain yang penuh makna. Karena belajar pada anak usia dini adalah bermain, dan bermain pada anak usia dini adalah belajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas. Sasaran dalam penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun. Diperoleh dari hasil penelitian tindakan kelas di TK Diponegoro sebanyak 15 anak. Diperoleh setelah menerapkan metode atik untuk meningkatkan motorik halus dalam merangkai buket. Setelah melakukan tindakan dari siklus 1 sampai pada siklus 3, pada siklus 1 membahas materi tentang meningkatkan keterampilan motorik halus pada kegiatan merangkai buket di TK Diponegoro, Singaraja, Buleleng, Bali belum mendapatkan hasil yang secara maksimal setelah dilakukan evaluasi. Pada perlakuan siklus 2 terjadi peningkatan hasil dalam meningkatkan motorik halus. Dalam proses penelitian menggunakan metode atik terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan motorik halus pada kegiatan merangkai buket di TK Diponegoro, Singaraja, Buleleng, Bali. Pada artikel 5, Maria Dwi Sari Wahyu Ningrum dan Sri Watin tahun 2022 dengan judul Inovasi Model Atik dalam Meningkatkan Motorik Halus pada Anak Usia Dini, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan penelitian adalah inovasi model atik guna meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak usia dini. Metode kualitatif deskriptif dengan tahap analisa data, Meles dan Hummerman digunakan dalam penelitian ini, di mana subjek penelitian siswa-siswi kelompok A usia 4-5 tahun TKWB Bekasi, teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini membuktikan bahwa motorik halus anak usia dini meningkat melalui inovasi mode atik dengan permainan plastik sin. Hal ini disebabkan dalam kegiatan amati yang membutuhkan konsentrasi, berpikir lebih fokus, sehingga ketika anak harus meniru hasil tiruannya akan sama persis dengan apa yang diperhatikan saat konsentrasi terhadap suatu objek yang akan dilakukan. Pada akhirnya, anak akan mengerjakan motorik halus dengan mudah dengan hasil yang optimal. Pada artikel 6, Luci Irwanti tahun 2023 dengan judul artikel Implementasi Pembelajaran Parsial, Live, dan Sensorial untuk Pengembangan Kemampuan Motorik Halus Anak Usia Dini di Oma Utein Daycare Sibenong, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pembelajaran kehidupan praktis dan aktivitas sensoris dapat berkontribusi terhadap perkembangan keterampilan motorik halus pada anak usia dini. Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian adalah anak usia 2-5 tahun yang diasuh oleh Uma Utein Daycare Sibenong. Metode analisis yang digunakan adalah analisis komparatif dengan menggunakan skor individu, nilai rata-rata, presentase, dan grafik. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus yang masing-masing terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa motorik halus anak di Oma Utein Daycare berkembang dengan baik melalui pembelajaran kehidupan praktik dan aktivitas sensorik. Observasi awal pada siklus 1 menunjukkan bahwa motorik halus anak belum berkembang, hanya 2 dari 10 anak.
atau 20% yang memiliki motorik halus yang berkembang dengan baik. Namun, pada siklus 2, jumlah anak yang kemampuan motorik halusnya berkembang dengan baik meningkat menjadi 80%. Perkembangan motorik halus anak juga berbeda-beda pada setiap anak sesuai dengan tingkat usianya. Stimulasi yang diberikan melalui aktivitas kehidupan praktik dan aktivitas sensorik meningkatkan keterampilan motorik halus anak, terutama kemampuan memegang dan memanipulasi benda, serta koordinasi mata dan tangan. Kesimpulannya, aktivitas kehidupan praktis dan aktivitas sensoris berkontribusi terhadap perkembangan keterampilan motorik halus pada anak usia dini. Pada artikel 7, Girlio Mimah, Ariska Jaya, Rosita Wonda, dan Haryati tahun 2020 dengan judul artikel Peranan Kegiatan Meronceh dengan Bahan Bekas dalam Meningkatkan Motorik Halus Anak Usia 5-6 tahun, Jurnal Ilmiah Cahaya PAUD. Perkembangan fisik merupakan hal penting dalam kehidupan anak usia 5-6 tahun, terutama perkembangan fisik motorik halus, sebagai langkah awal dalam menyiapkan anak untuk menulis. Dalam meningkatkan perkembangan motorik halus anak, banyak aktivitas kelas yang membantu anak-anak dalam mengendali motorik halus guna menstimulasi saraf-saraf otot dan agar berfungsi dengan baik. Aktivitas perkembangan motorik halus anak usia dini bertujuan untuk melatih keterampilan koordinasi motorik anak di antara koordinasi antara tangan dan mata yang dapat dikembangkan melalui aktivitas bermain. Salah satu stimulasi yang bisa dilakukan adalah melatih anak dalam memegang benda-benda kecil seperti pada kegiatan meronceh. Dalam penelitian kajian pustaka ini, penulis mengkaji tentang kegiatan meronceh dalam meningkatkan motorik halus anak usia dini. Kegiatan meronceh yang dikaji dengan menggunakan bahan-bahan yang sering ditemukan anak dalam kehidupan sehari-hari, bahkan anak menggunakan bahan tersebut atau bahan bekas, sehingga bahan-bahan tersebut tidak menjadi sampah untuk membebani pemerintah. Berdasarkan kajian literatur yang digunakan, disimpulkan bahwa dengan kegiatan meronceh dapat membantu anak untuk mengembangkan motorik halus. Pada artikel ke-8, Maisoro Hamidah dan Rila Hardiansa tahun 2024 dengan judul artikel Implementasi Prinsip Bermain Sambil Belajar dalam Mengembangkan Keterampilan Motorik Halus Anak Usia Dini, Studi Deskriptif di PAUD Kasih Ibu, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip bermain sambil belajar dalam mengembangkan keterampilan motorik halus anak melalui metode bermain Lego konstruktif dan untuk mendeskripsikan tingkat keterampilan motorik halus pada PAUD Kasih Ibu melalui bermain Lego konstruktif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh dengan jumlah populasi 21 orang dan subjek penelitian 21 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu deskripsi kuantitatif. Jadi, kesimpulan dari hasil presentasi kategori belum berkembang yaitu 3-5%, mulai berkembang sebesar 6,5%, berkembang sesuai harapan sebesar 36%, dan berkembang sangat baik sebesar 54%. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari penerapan prinsip bermain sambil belajar dalam mengembangkan keterampilan motorik halus anak adalah melalui bermain, anak dapat memperoleh berbagai kemampuan seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan berbahasa, kemampuan bersosialisasi, kemampuan memanajemen emosi, dan kemampuan berpikir secara logis. Pada artikel ke-9, Ni Nyoman Sadat dan Luh Made Dwi Wadianti tahun 2024 dengan judul artikel Analisis Pengembangan Motorik Halus Anak Usia Dini melalui Kegiatan Bermain Puzzle, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan motorik halus anak usia dini melalui permainan puzzle. Keterampilan motorik halus adalah kemampuan mengordinasi otot-otot kecil, tangan, dan jari yang penting dalam tugas-tugas seperti menulis dan mengetik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi aktivitas puzzle pada anak TK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa puzzle secara signifikan meningkatkan keterampilan motorik halus anak, termasuk koordinasi tangan, mata, kemampuan memegang benda, serta kesabaran dan pemecahan masalah. Anak-anak yang bermain puzzle seringkali meningkatkan kemampuannya dalam menyusun dan menyelesaikan tugas dengan cepat dan akurat. Selain itu, permainan ini juga membantu dalam meningkatkan perhatian dan konsentrasi anak.
Temuan ini menunjukkan bahwa teka-teki tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mendukung perkembangan kognitif dan motorik halus anak kecil. Pada artikel ke-10, Sri Dewi Kartika Sari dan Isanti tahun 2021 dengan judul artikel Peningkatan Kemampuan Motorik Halus Melalui Gambar Cetak Geometrik pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jurnal Ilmu Pendidikan. Artikel ini ditulis untuk mengetahui motorik halus anak dengan menggunakan gambar cetak geometrik. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemampuan motorik halus anak masih rendah. Tujuan penelitian untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui gambar cetak geometrik di Pendidikan Anak Usia Dini Cipta Karya Asam Kamba, Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian anak kelompok B2 tahun ajaran 2015-2016 dengan jumlah anak 16 orang yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Alat pendukung data penelitian yaitu format observasi, pedoman observasi, dan dokumentasi. Tahapan pelaksanaan penelitian tindakan kelas terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan secara bersiklus, yaitu 2 siklus. Masing-masing siklus 3 kali pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan motorik halus anak meningkat melalui kegiatan gambar cetak geometrik. Pada siklus 1, kemampuan motorik anak belum sesuai dengan presentasi keberhasilan. Berdasarkan pendapat dan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari peran permainan yang dapat meningkatkan motorik halus anak usia dini. Anak usia dini berada pada fase perkembangan yang sangat penting, termasuk dalam aspek motorik halus. Keterampilan motorik halus merujuk pada kemampuan mengontrol gerakan otot-otot kecil, terutama di tangan, jari, dan pergelangan tangan. Keterampilan ini penting untuk berbagai aktivitas seperti menulis, menggambar, memegang alat makan, dan melakukan tugas sehari-harinya. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan keterampilan motorik halus pada anak usia dini adalah melalui permainan. Permainan tidak hanya menyenangkan, tetapi juga merupakan alat yang efektif dalam mendukung perkembangan motorik halus anak usia dini. Dengan memilih permainan yang tepat dan memberikan bimbingan sesuai, anak dapat mengembangkan keterampilan penting yang akan mendukung aktivitas mereka di masa depan. Orang tua dan pendidik memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan yang kaya akan kesempatan bermain untuk mendukung perkembangan optimal anak. Sekian dan terima kasih.